Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 PKMPI STKIP Yapis Dompu. Sekarang kami ada di rumah Ibu Badi Ahmad atau biasa dikenal dengan Nenek Bendo. Di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha Minasarua yang ada di lingkungan Sambitangga RT 10 RW 4 di Kelurahan Kendai 1 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Oke, Nenek Bendo, kapan Nenek memulai menjual Minasarua? Dari tahun 80 sampai sekarang. Oke, dari tahun 80 sampai sekarang. Kenapa Nenek memilih menjual Minasarua? Karena turun temuru edereni di dapat iloa. Jadi karena maksud Nenek adalah hanya itu yang bisa dia lakukan sebagai mata pencariannya, dan ini juga adalah tradisi turun temurun dari orang tuanya. Jadi itulah sumber mencari nafkah atau pendapatannya. Cari makan untuk Kemudian, anak. Apa sih manfaat dari Minasarua? Dari doma bubusi, doma doma kukurang lancar darah kan, supaya bersih darah. Jadi orang kedinginan, orang yang nggak lancar peredaran darah, orang terus apa? capek-capek. Iya, orang pegal-pegal. Oke. Terus proses pembuatan Minasarua ini apakah lama atau bagaimana prosesnya? Singkat aja, dikit aja. Proses pembuatannya gimana? Mulai dari apa? Diseramban ini dari bongi, tolong buah macam itu. Beras 3 macam. Terus beras apa aja? Beras ketan hitam, beras biasa, beras putih. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Limbahku nih. Oh, dimasak. Nah, Kemudian dimasak, terus didinginkan. didinginkan. Sendok kayak dok kami tarik kami diluarkan busi. Di sendok dimasukkan di tempayan sampai dingin. Kemudian dikasih apa tuh? Dikasih ragi nanti. Diawetkan, difermentasi menggunakan ragi. Setelah Itu itu, paling setelah itu deh bontor kayak daun daun pepaya. Oh, ditutup dengan daun pepaya dan kain. Iya, Ditunggu selama berapa hari itu, Nek? 3 hari. 3 hari. Setelah 3 hari udah boleh dimakan. Boleh direbus sama gula ini. Oh, direbus Sama lagi rempah. sama santan sama gula. Iya. Baru bisa dikemas pakai botol atau plastik dijual. Kira-kira Minasarua tuh bertahan sampai berapa hari setelah matang? Bisa awet nggak sampai 10 hari? Kalau 1 ini bulan? belum tahu kulkas deh sampai 10 hari 20 hari kalau di singahan. Oh, jadi kalau nggak dimakan, nggak langsung segera dimakan, bisa disimpan dalam kulkas. Itu bisa disimpan selama 10 atau 20 hari. Tapi kalau disimpan di luar, itu biasanya ketahanannya lebih cepat, jadi lebih cepat basi ya gitu ya. Kalau nggak disimpan di kulkas, biasanya 1 minggu itu sudah basi. Nah, kemudian selama pendapatan Nenek biasanya berapa? Apakah laku semua? Berapa yang biasanya Nenek dapat dari hasil Minasarua itu? Kalau laku serah asir sekali ndawi itu 105 100 ini. Oh, kalau laku semua itu katanya 150 atau 160. Tapi semisal kalau nggak laku semua, Iya. itu berapa? Dia bara 70 kata si hina selanan. Dan hasil jualan itu dibeli untuk Beli kembali walindain itu. Beli kembali ke niu, gola, merekanin, bongin. oh ya. Jadi kalau tidak laku semua itu
pendapatannya sangat rendah, yaitu 70 atau 80 saja. Dan itu pun uang itu akan digunakan kembali untuk membeli bahan-bahan Minasarua itu dan untuk makanan sehari-hari. Jadi kalau bisa dibilang kurang cukup lah ya, apalagi nenek diketahui memiliki 2 cucu laki-laki dan perempuan yang masih SD. Kira-kira nek apa hambatan dari usaha Minasarua ini? Kadang-kadang mungkin nenek nggak bisa jualan, itu kenapa? Ada kekurangan apa nih? Kurang juga, tisiwara juga ada. Tilo karabi, wara tilo kurang bongi kombi. Terus nenek sendirian masak? Iya sendirian. Oh, jadi kekurangan tenaga juga. Iya. Selain kekurangan biaya, modal, itu juga kekurangan kayu bakar. Dan kayu bakar harus beli kan? Iya. Ya, oke, kayu bakarnya juga harus dibeli, kekurangan dana dan juga kekurangan tenaga kerja. Karena nenek adalah seorang janda, jadi dia janda punya anak dan punya cucu yang harus dibiayai juga. Jadinya itulah kekurangan dan hambatan dari nenek sendiri. Terima kasih banyak nenek, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Lembo Ade. Iya sama-sama Lembo Ade. Terima kasih banyak. Ya, semoga kedepannya jualan nenek bisa semakin laris dan pendapatan nenek bisa semakin meningkat. Ya, untuk cucu-cucu dan juga kehidupan nenek sehari-hari. Oke, sekian dari hasil wawancara kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 PKMPI STKIP Yapis Dompu berhubungan dengan kegiatan penelitian dari dosen kami tentang Minasarua. Alangkah baiknya sebelum kami memulai, bolehkah kami meminta Anda untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Wahyudin, saya berasal dari lingkungan semi tangga T10, Kelurahan D1. Baik Bapak Wahyudi, sekedar informasi bahwa kami di sini sedang mewawancarai Anda sebagai konsumen yang pernah meminum Minasarua. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Oke, pertanyaan pertama kami. Bagaimana menurut Anda tentang khasiat dari Minasarua selama ini ya, bagi Anda yang sering mengonsumsinya? Khasiat Minasarua ini banyak yang kami alami, terutama ketika kami capek bekerja di ladang lain sebagainya. Ketika kita minum Surua, yang pertama khasiatnya itu bisa meningkatkan imun tubuh. Yang kedua, dari rasa capek yang kita alami semuanya bisa segar dan bugar. Karena di Minasarua juga ini, ketika badan kita menggigil dan sebagainya, bisa membuat badan kita ini kembali hangat. Dan stamina pun yang pernah terkuras selama beberapa jam pada saat kita berladang atau bekerja di pertanian, kembali luar biasa, kuat kembali dan segar dan sebagainya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua kami, kira-kira apa saran dari Anda sebagai konsumen yang sering minum Minasarua ini untuk kedepannya nanti? Harapan kami sih untuk yang membuat Minasarua ini, termasuk nenek saya juga yang samping rumah ini, Nenek Bindo namanya, agar terus melestarikan Minasarua, karena bagi kami juga ini adalah minuman khas daerah Bima Dompu. Jadi dulu kalau kita mau ke Bima atau balik lagi ke Bima, itu pasti kami bawa oleh namanya Minasarua, karena khasiat ini sangat luar biasa. Banyak dirasakan oleh tetangga-tetangga kami, keluarga kami, ketika habis bekerja badannya itu kembali segar bugar, karena khasiat ini sangat luar biasa. Ya. Dan yang kedua, saran juga bagi kami agar kebetulan juga Nenek Bindo ini taraf ekonominya ke bawah, jadi mohon ada perhatian pemerintah agar memberikan beberapa modal supaya pembuatan Minasarua tetap berjalan dan lancar di Kabupaten Dompu. Karena bagi kami mungkin hanya Nenek Bindo ini satu-satunya yang penjual dari Minasarua itu sendiri. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.